Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naura Aurelia, biasa dipanggil Naura. Aku berasal dari kota Bojonegoro. Sekarang aku sedang menempuh pendidikanku di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di kampus Lidah Wetan, Fakultas Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku selama di pesantren 6 tahun. Di pesantren aku mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai pengalaman menyenangkan, menyedihkan, dan mengharukan. Di situ aku akan mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, tapi tidak membuatku terpuruk dalam kesedihan tersebut. Dengarkan ceritanya. Pada waktu itu aku menjadi seorang pengurus di bagian si kebahasaan. Awalnya aku merasa aku sangat bangga karena aku menjadi bagian pengurus pesantren yang mengurus selama 24 jam. Di situ teman-temanku pun juga senang ketika aku mendapatkan bidang pengurus tersebut. Tapi beberapa bulan kemudian, ketika mereka melanggar, mereka merasa mereka tidak salah ketika aku menegur. Mereka merasa aku yang salah, aku yang seakan-akan menjadi paling benar, aku yang seakan-akan menjadi orang yang paling sempurna. Padahal di situ aku hanya berusaha memberikan mereka sanksi, memberikan mereka teguran agar mereka menjadi lebih baik. Aku berusaha memberikan contoh yang baik kepada mereka, tapi mereka merasa aku adalah orang yang paling sempurna. Di situ aku sedih, tapi aku tidak berlarut-larut kesedihan itu. Aku harus terus menegakkan kebenaran. Aku harus terus menegakkan apa yang harus ada di pesantren tersebut, peraturan-peraturan yang telah dibuat, waktu-waktu yang telah ditentukan yang harus dikerjakan. Aku merasa aku harus bangkit dari keterpurukan itu, walaupun mereka sudah tidak mempedulikanku, walaupun mereka sudah tidak menganggapku sebagai teman, tapi aku tidak boleh sedih. Aku tidak boleh terpuruk dan menyerah. Sampai-sampai akhirnya aku keluar dari pesantren tersebut. Kejadian itu berlarut-larut hampir 3 tahun. Dan 3 tahun tersebut aku merasa aku menjadi orang yang paling sedih di sana. Aku merasa aku orang yang selalu disindir, orang yang selalu dibully, orang yang selalu disedihkan. Dan ketika aku mengintrospeksi diriku, ketika aku merenungi diriku, aku di situ merasa aku harus bangkit. Aku tidak boleh menyerah. Aku buktikan ke mereka bahwa semua yang aku kerjakan, yang aku berikan kepada mereka adalah untuk kebaikan mereka. Hingga akhirnya 3 tahun pun selesai. Di situ aku merasa tenang. Aku sudah tidak
bertemu dengan mereka, karena mereka memutuskan untuk keluar dari pesantren tersebut dan melanjutkan ke sekolah SMA yang mereka pilih. Aku memutuskan untuk tetap di pesantren tersebut karena di pesantren tersebut aku merasa nyaman dengan pendidikan agama, tentang kedekatanku dengan Sang Pencipta. Aku merasa tenang di sana, aku merasa aman di sana. Di SMA pun aku mengikuti kepengurusan, dan aku mengikuti kepengurusan yang lebih tinggi dari bagian yang ada di SMP. Di SMA pun aku juga mendapatkan bulian, aku mendapatkan sindiran-sindiran yang sangat-sangat membuatku tidak nyaman. Tapi di SMA berbeda dengan di SMP. Kejadian tersebut tidak berlarut-larut. Nyatanya kejadian buruk tersebut hanya berlangsung mungkin sekitar 2 hari, 2 minggu, atau bahkan pernah tidak ada 24 jam. Bersyukur sekali, sangat bersyukur. Dan ketika memasuki kelas 11 dan semua angkatan rata-rata menjadi kepengurusan, kami menjadi pengurus di bagian organisasi yang berbeda. Di situ kami mulai sadar bahwa kami merasakan hal yang sama, merasakan beratnya menjadi seorang pengurus, menjadi seorang yang harus dicontoh kebaikannya, harus dicontoh kedisiplinannya. Kami sebagai seorang pengurus sudah mulai berdamai dengan diri kami sendiri-sendiri. Kami sudah mulai sadar bahwa ketika kami menjadi pengurus itu untuk kebaikan kami sendiri, untuk masa depan kami sendiri, hingga akhirnya organisasi-organisasi yang kita tangani itu berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lancar. Bahkan orang-orang yang berada di pesantren, termasuk ustadz-ustadzah, teman-teman, adik kelas, kakak kelas, dan karyawan-karyawan yang ada di pesantren pun merasa bangga, merasa nyaman ketika organisasi tersebut kita tangani. Dan pada waktu kita kelas 12, yang pada akhirnya kita telah selesai dari organisasi tersebut, kita rehat dari organisasi tersebut, kita merasa kita harus fokus dengan tujuan kita masing-masing. Kita harus fokus dengan masa depan kita, di mana kita akan menempuh pendidikan kita selanjutnya. Bahkan segala cara harus kita lakukan, mulai dari SNBP yang dilaksanakan di kampus-kampus, SNBT yang juga dilaksanakan di kampus-kampus, maupun mandiri, itu kami tempuh, kami jalan, hingga pada akhirnya kita mendapatkan
kampus-kampus pilihan kami. Kami mendapatkan pendidikan yang kami inginkan. Kami merasa bangga dengan pencapaian itu. Kami merasa sangat bersyukur atas pencapaian itu. Pada bulan Mei, hari kelulusan kami pun tiba. Akhirnya kita lulus dari pesantren tersebut dengan sangat-sangat senang, dan pasti ada sedihnya. Kami merayakannya dengan membuat banyak video, dengan membuat banyak rekaman-rekaman yang akan membuat kita merasa rindu dengan suasana-suasana pesantren, dengan suasana-suasana kelas kami. Dan yang membuat kita rindu adalah ketika kami mengikuti kepengurusan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang nyatanya sangat-sangat melelahkan, namun memberikan kenangan yang indah. Mungkin itu saja dari aku. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Sampai jumpa.